Baik, saya akan menyapa dulu akademisi kita, pemirsa, Bang Yusdianto Alam. Beliau juga, kalau tidak salah, staf ahli Wali Kota Bandar Lampung, yang kebetulan sudah baru saja lengser. Apakah juga akan... Kemarin nggak ngaku ya. Apakah akan berlanjut lagi menjadi staf ahli? Baik, Bang, kalau misalkan kita melihat situasi hari ini di Provinsi Lampung dengan begitu banyak cerita yang mungkin Bang Yusdianto dulu semasa menjadi aktivis mahasiswa lewati kebijakan banyak yang dikritisi, kemudian hari ini duduk menjadi seorang sosok akademisi, tentu mempunyai fragmentasi yang berbeda ketika dulu mengkritisi kebijakan pemerintah saat masih menjadi aktivis mahasiswa. Apakah mengkritisi hari ini masih menjadi satu hal yang terus dilakukan oleh Bang Yusdianto? Ya, baik. Saya kira sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini, sebenarnya saya tidak layak untuk memulai, karena ini kan secara umur masih banyak yang lebih tua, seperti Bung Rahmat Hussein lah. Nah ini sebentar lagi datang. Nah ini. Oke, selamat datang Kak Wahrul Fauzi Silalahi. Saya kira perlu kita sapa dulu lah. Baik. Silakan Bung. Ya. Kakak Wahrul. Nah, Kakak Wahrul. Baik, meneruskan tadi yang sudah disampaikan. Oh, selamat malam Bung. Ya. Baik, meneruskan apa yang disampaikan, saya kira kan kita di sini awal hadir saya berpikir begini, jangan-jangan nih FSTV akan mengkriminalisasi. Dugaan yang pertama, kemudian dugaan yang kedua ya, yang saya langsung tangkap adalah ini jangan-jangan untuk sebagai batu uji lah kepada kita atas apa yang sudah kita lakukan. Baik. Apakah akan terjadi pergeseran atau tidak? Atau yang paling terakhir yang kemudian muncul di pikiran saya adalah ini jangan-jangan FSTV sedang ngeledek dalam bahasanya ngeledek lah, tanda kutip meledek lah. Tapi mudah-mudahan enggak, ini hanya sebatas dugaan. Tapi kita lihat nanti sampai pada closing ya. Ya. Tapi terlepas itu semua adalah sebenarnya kita sampai di sini itu karena dari awal kita adalah membentuk karakter dulu. Jadi proses yang kita lakukan semenjak dari kampus sampai sekarang itu adalah sebetulnya peletakan pondasi aja, peletakan watak dan karakter. Saya kira dengan kondisi apapun, dengan cuaca apapun, dengan ujian apapun, kita sudah punya karakternya. Maka saya kira judulnya, ini kemarin bincang-bincang sama Bung Miko, sebetulnya ini bukan mantan aktivis mahasiswa. Yang paling tepat adalah ini sebetulnya apakah karakter kita sebelumnya ini tetap ada atau akan luntur ke depannya. Karena itu gini, kenapa harus ada mahasiswa? Saya sepakat setelah kita mencoba merevisi. Ya. Kenapa mahasiswa harus dicantumkan? Ya. Mahasiswa berdiri dengan independensinya. Ya. Dia tidak punya tuntutan, dia tidak punya tanggungan gitu. Sehingga ketika sudah tidak mahasiswa lagi, apakah itu masih tetap relate? Ya. Itu kenapa kemudian kita meletakkan kata mahasiswa tetap dalam tema tersebut. Kalau saya di kampus, ini kan karena kita profesinya masing-masing. Kalau saya di kampus, saya akan tetap menularkan beberapa hal yang positif, ya, yang selayaknya itu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Banyak hal yang harus mereka lakukan. Dan sampai sekarang kita punya komitmen besar. Saya punya komitmen besar untuk teman-teman mahasiswa sebagai garda terdepan. Baik. Untuk tetap terus-menerus memberikan sebuah jamu, injeksi kepada siapapun termasuk di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Bahwa keberadaan mahasiswa itu harusnya di posisi yang saya kira memberikan sebuah vitamin bagi masyarakat itu. Apalagi dengan keadaan yang sekarang. Kita melihat, apalagi kan ini yang kita lihat kan, yang kita potret, yang kita capture itu kan Provinsi Lampung, provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat. Karena yang kita capture itu tentu mahasiswa, kalau saya di kampus itu punya kepentingan besar untuk memberikan mereka itu semacam kemampuan untuk membaca ini, untuk memotret ini.
apalagi di bidang hukum. Karena banyak aktivis ini kan beberapa lahir di rata-rata di ilmu sosial. Rata-rata lahir di ilmu sosial. Dan karena dia lahir di ilmu sosial, saya kira dengan kepentingan itu kita harus menularkan beberapa hal-hal yang positif kepada mereka sehingga mereka mampu untuk berada dan mampu menyampaikan. Ini kan keadaan sekarang ini kan yang paling kita rasakan adalah kegersangan yang terjadi di saat masalah itu begitu banyak terjadi. Nah, kegersangan ini kan bagi kita yang dulunya pernah berada di sana itu hadir di sini untuk tetap memberikan sebuah warna tersendiri. Boleh zaman berlalu, boleh situasi berlalu, boleh keadaan berubah atau bergeser. Tapi yang namanya gagasan, pikiran, kemudian watak, kemudian karakter itu harus tetap ada. Baik. Walaupun secara tidak langsung kita sudah masuk di antara zaman, di antara perantara zaman. Karena gini loh ngelihatnya. Kalau kami ini ngelihat, kami ini berada di golongan tengah. Di antara golongan tua dan golongan yang muda. Kita di antaranya. Karena kita di antaranya, maka kita harus menjadi jembatan yang paling bagus untuk mengantarkan, untuk menyampaikan bahwa dengan keadaan apapun yang terjadi sekarang ini, kita harus tetap punya karakter, punya tetap semangat. Yang namanya bicara rasa aktivis itu nggak pernah bisa luntur, nggak pernah bisa hambar. Dia tetap harus ada. Dan kalau toh juga terjadi, pasti kita semua akan selalu diingatkan. Misalkan saya akan diingatkan oleh Bung Wahrul, Bung Rahmat, Bung Denny, Bung Miko akan saling mengingatkan bahwa kita pernah berjuang, kita pernah, walaupun perjuangannya latarnya beda-beda. Nah, misalkan saya di bidang hukum, Bung Wahrul juga di bidang LSM-nya, kemudian Bung Husen, semua punya latar belakang yang berbeda-beda. Tapi di latar belakang berbeda-beda itu kita punya relnya masing-masing. Dan sampai dengan di situ, sampai dengan di sini, kita juga tetap mewarnai dan kita tetap menyampaikan bahwa sebenarnya apapun yang akan kita tuju ke depan, bahwa kita sudah membawa sebuah gagasan. Dan gagasan itu yang akan kita warnai dan akan kita sampaikan kepada dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya ada. Saya percaya bahwa Bang Yusdianto masih punya gagasan-gagasan itu. Tidak terhitung berapa produk kritikan yang beliau sampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung. Hanya 2 tahun menjabat Arinal Junaidi dan Husnuddin Halim, kita tidak bisa hitung berapa produk kritikan yang beliau buat ya. Tapi ini bukan berarti karena Bang Yusdianto dekat dengan Pak Wali ya. Oh tidak, oh, enggak, ya, okay. Baik. Termasuk dengan Pak Wali pun, walaupun kita tadi sampaikan katakanlah nanti ke depan mau didaulat kembali oleh beliau, karena kemarin kan sudah saya sampaikan. Kita juga akan menyampaikan semacam kritikan langsung kepada beliau. Baik. Bahwa banyak hal yang harus dilakukan ke depan yang itu berbasis pada kepentingan masyarakat. Saya nanti akan masuk ke dalam segmentasi itu, tapi nanti di segmen kedua.